Kutukan sumber daya alam, sebuah istilah yang menggambarkan sebuah ironi yang terjadi di negara-negara yang kaya sumber daya alam, tapi tingkat kemakmurannya justru berada di bawah negara-negara yang tidak punya sumber daya alam. Contohnya ada di negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang kaya mineral dan sumber daya migas, tapi tingkat kemakmurannya justru rendah. Dan bagaimana dengan Indonesia? Dari Bojonegoro, Jawa Timur, saya akan mencermatinya untuk Anda. Bareng, Bu! Sekilas tak ada yang berbeda dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lebih dari 1 juta jiwa masyarakatnya bertani. Namun siapa sangka, di daerah seluas 2.307 km persegi ini menyimpan kekayaan alam bernilai tinggi, yaitu minyak dan gas. Hampir 25% kebutuhan minyak nasional dipasok dari produksi minyak mentah di 4 wilayah penambangan yang tersebar di Bojonegoro. Aktivitas ini mampu menghasilkan lebih dari 200.000 barel minyak per harinya. Beberapa perusahaan minyak beroperasi di Bojonegoro, salah satunya di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Pak Surandi, kalau Bapak ini sudah tinggal di sini sejak tahun berapa? Ya memang saya orang lokal di sini. Oh, lahir di sini. Ya lahir di sini. Nah Pak, setelah adanya kilang minyak ini, apa aja nih manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat? Ya masyarakat itu ya setengah mengeluh. Oh, kenapa Pak mengeluhnya? Gini, mengeluhnya pertama ada kilang ini kan orang yang masuk dari kerja itu bahagia, tapi yang sebelahnya itu mengeluh, Pak. Oh, sebelahnya mengeluh. Iya. Mengeluhnya kenapa? Ini karena tanaman juga ini itu kena lampu itu kan ada hama-hama itu yang menyerang yang tanaman. Kalau malam, siang hari juga. Kalau ada mesin itu juga bising. Okay. Maksudnya juga bising juga. Ini kan kalau ada angin ke timur, ke sana juga gangguan, Pak. Apa? Bau tidak menyenap. Oh, bau tidak menyenap. Iya, tidak menyenap. Tidak enak. Tidak enak, Pak. Ya. Sudah disampaikan keluhannya ke pemerintah Bojonegoro mungkin? Sudah, Pak, tapi nyatanya itu kan minta kompensasi, Pak. Ya. Dapat? Warga itu kan sebenarnya itu minta kompensasi, tapi ternyata tidak ada, Pak. Sudah beberapa kali. Kalau dari sisi pekerjaan nih, ada tambahan pekerjaan baru nggak setelah adanya kilang minyak ini, Pak? Nah, masalah pekerjaan baru kalau warga kami cuma ada 2, Pak. Apa itu? Sebenarnya itu kan ya kerjaannya itu cuma bersih-bersih di sampingnya itu. Nggak ada yang kerja, banyak yang nganggur. Oh, banyak yang, Ya, tapi banyak nganggur. ada yang kerja tapi ada juga yang nggak dapat pekerjaan nggak dapat juga. kerjaan, Pak. Oh, begitu. Iya. Yang nggak dapat kerja biasanya kenapa, Pak ini? Ya memang sulit, Pak. Oh, masuknya sulit. Sulit. Oh, gitu. Ya. Ya. Ya entah kenapa. Pokoknya kalau ngelamar itu kok nggak pernah diterima. Aspirasi masyarakat di sekitar wilayah penambangan migas sangat beragam, termasuk warga desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Letak desa ini berdekatan dengan pembakaran gas suar atau biasa disebut flaring untuk aktivitas penambangan salah satu operator migas. 40 meter. Pak Tamsir, ini setelah adanya ini kilang minyak ini, apa saja nih manfaat yang dirasakan oleh warga? Manfaat sing warga niki manfaatin nembe berapa bulan niki beras 30 kilo. Oh, beras 30. 2 dukuan. Ya. Satu desa Mojodelik itu kan ada 8 dukuan. Ya. Yang 6 dukuan dapat 10 kiloan sampai sono. Yang 2 dukuan sampai ngedek sini 30 kilo per kakak. Oh, jadi yang semakin dekat dikasih lebih banyak beras, ya. Betul. Nah itu dulu kan minta. Oke. Minta. SKK Migas merupakan lembaga pelaksana pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerjasama. Di tangan lembaga ini pula pengawasan terhadap industri hulu migas di tanah air dilaksanakan. Nah, kalau arahan SKK Migas sendiri gimana Pak untuk kepada operator migas di daerah
dalam hal memitigasi dampak sosial di wilayah eksplorasi maupun eksploitasi? Jadi pada prinsipnya begini, memang dinamikanya sangat-sangat tinggi ya. Karena semua orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda misalkan ya. Ada yang minta terlalu tinggi, ekspektasinya dia ingin mendapatkan share misalkan di daerah itu ya. Nah, dari itu kami selalu berusaha untuk bagaimana meyakinkan daripada masyarakat supaya apa ya sesungguhnya yang berlaku di peraturan di negara kita gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan dapat dicapai gitu. Paling utama itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan ekonomi dari masyarakat sekitar itu gitu. Dan terutama adalah dalam jangka panjang gitu. Situasi dinamika sosial di daerah seputar wilayah eksplorasi itu kan kompleks ya Pak ya. Nah misalkan yang ada keluhan soal lapangan pekerjaan dan tunjangan beras yang kurang gitu. Nah ini kalau ini komentar dari SKK Migas ini gimana Pak melihat dinamika yang seperti itu? Ya, pada prinsipnya kita itu memberikan pancingnya ketimbang memberikan umpan gitu. Jadi agar dalam kegiatan migas ini yang sifatnya tidak non renewable, maka kalau minyak dan gas sudah habis, karena kan masyarakat masih punya kegiatan ekonomi di sekitar situ gitu. Saya mensiasatinya seperti apa kalau SKK Migas memberikan saran pada operator Pak? Ya, jadi pada awalnya kami itu selalu melakukan risk assessment terhadap masyarakat gitu ya. Risiko-risiko yang mungkin timbul, kemudian juga kami melakukan stakeholder mapping gitu ya. Jadi dari stakeholder mapping itu nanti kita ketahui apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat sekitar situ gitu. Sehingga kami mengikuti kemauan masyarakat gitu pada umumnya gitu ya. Terutama di dalam ekonomi kerakyatan untuk kemudian infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Sadar akan potensi konflik yang dapat timbul dari kekayaan alam daerahnya, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berusaha menjembatani kepentingan warga dan investor. Untuk menampung keluhan dan aspirasi warga, pemerintah setempat rutin mengadakan forum publik yang diselenggarakan setiap hari Jumat. Di sini warga dapat menumpahkan keluh kesah terhadap permasalahan publik dengan disaksikan seluruh pejabat pemerintahan. Ini kita tahu Bojonegoro ini kan kaya sumber daya migas ya kan? Nah, pengalaman Kang Yoto sendiri gimana untuk meminimalisir potensi-potensi konflik? Ya, jadi kita harus mitigasi sumber konflik. Sumber konflik itu minimal ada 3. Yang pertama adalah konflik karena tata ruang yang tidak benar. Yang kedua adalah konflik karena ada orang ingin bekerja tapi tidak bisa bekerja. Yang keempat adalah ketiga adalah peluang untuk berbisnis tapi tidak bisa mendapatkan bisnis. Ini dari sisi waktu konstruksi ya, waktu pembangunan. Namun pada tahap di mana minyaknya sudah keluar dan kita mendapatkan pendapatan, ada potensi konflik lagi, yaitu konflik bagaimana mendayagunakan uang. Konflik pertama adalah kalau pemerintah itu dianggap korup. Yang kedua, kalau pemerintah itu dianggap boros, sembarangan menggunakan, tidak sampai kepada rakyat. Itu juga menjadi konflik lagi. Nah kemudian sekarang kalau bicara soal manfaat, seberapa jauh sekarang impact-nya nih buat masyarakat kan? Nah jadi sebenarnya sejak awal kita harus menyadari betul bagaimana merancang impact yang besar pada masyarakat. Nah jadi dari sisi kesempatan kerja, kesempatan bisnis itu impact. Yang kedua adalah infrastruktur lingkungan harus naik, itu impact ya, itu dampak. CSR-nya harus berdampak, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memastikan skenario menggunakan pendapatan migas ini untuk skenario pembangunan berkelanjutan Bojonegoro. Nah, kami berpikir duit minyak ini hanya boleh dibelanjakan pada 3 hal. Satu adalah untuk pembangunan sumber daya manusia. Maka tadi misalnya kita lihat anak-anak Bojonegoro sekarang per anak yang sekolah SLTA mendapatkan insentif 2 juta rupiah per anak untuk merangsang supaya mereka sekolah. Kemudian biaya training, 12.000 training untuk tenaga kerja lokal itu dibiayai oleh Pemkab. Kemudian kita juga sekarang misalnya nyekolahkan dokter, nyekolah spesialis. Kemudian pegawai kita juga kita sekolahkan, bahkan kita fasilitasi nanti untuk ikut training di luar negeri. Ini apa? SDM judulnya. Nah yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Kita sekarang memberi insentif siapapun yang mau membangun industri-industri di pedesaan di kawasan miskin, seluruh infrastruktur kita akan bangunkan. Kita menggunakan uang minyak ini untuk memastikan
membangun infrastruktur yang kira-kira signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah yang ketiga, kita sadar betul bahwa pendapatan minyak ini selain naik turun nanti akan habis. Karena itulah kita kemudian berinvestasi di sektor keuangan. Nah kemudian kita sekarang sedang merancang dana abadi dan insya Allah tahun ini perdanya jadi dan kita sudah sisihkan uang 100 miliar yang nanti inilah dana abadi ini selain untuk menjaga nih kalau ada pas naik turun ekstrim, tapi sisi yang lain kalau pas duit minyak kita habis nanti bayangkan kalau terbentuk pembentukan dana abadi sampai 20 triliun, saya yakin walaupun minyak Bojonegoro habis, maka manfaat dari dana minyak itu masih bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dari eksplorasi dan eksploitasi migas, tahun ini Kabupaten Bojonegoro diperkirakan menerima dana bagi hasil mencapai 800 miliar rupiah. Dana yang mayoritas dialokasikan untuk sektor pendidikan dan infrastruktur dan diharapkan mampu menaikkan taraf hidup warganya. Bojonegoro tak sendiri, berbagai daerah di Indonesia dianugerahi kekayaan migas. Dan negara harus menjembatani semua kepentingan, baik masyarakat maupun operator migas, agar sumber daya alam tak menjadi kutukan, namun berkah yang berkeadilan untuk warga, untuk Indonesia. Bagi hasil pendapatan dari sektor migas merupakan salah satu cara untuk memastikan agar daerah penghasil mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional. Dan jika pendapatan sudah didapat, maka pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataannya.